Ya sampai sekarang juga Isam menggarap berbagai proyek yang dikerjakan oleh pemerintah ya. Salah satunya food estate di Merauke. Nah, sekarang Isam itu memang cukup berpengaruh nih di di pengusaha besar ya. Betul. Pengusaha besar di sekitar presiden, karena dia kemudian ditenteng oleh presiden kemana-mana. Haji Isam ini akan ikut masuk dalam kontestasi pengambil alihan Ketua Umum P3 melalui, bukan Haji Isam sendiri, tapi melalui ada seorang politikus P3 yang datang ke Solo minta pencerahan siapa nih Ketua Umum P3 nanti. Nah, lalu Solo bilang, Solo itu dalam arti Jokowi ya. Jokowi menyampaikan, kenapa ndak Amran saja? Tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran didaftarkan, itu ada yang pusing sini Pram. Kenapa? Karena logistik yang dijanjikan oleh para pengusaha, para naga-naga ini, itu nggak komit. Tapi ketika itu ada yang berkomunikasi dengan Haji Isam. Oke, tunggu berapa hari begitu kan? Langsung tuh drop tuh. Pek. Berapa nilai bantuan Isam untuk Prabowo Gibran? Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Francisca Kristirasana. Teman-teman, untuk mendukung liputan Tempo yang mendalam, juga menghadirkan berita yang terverifikasi, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang ingin membaca laporan Tempo, ayo klik di link di deskripsi. Penonton, jangan baca atau sebarkan konten bajakan ya, karena ada hak ciptanya. Oke, main apa kita hari ini? Silakan yang nugasin kita minggu ini di hari Selasa, yang bikin kita empet seminggu ini kan. Monolog aja Pram, silakan Pram. Ya, kami akan main soal Andi Samsudin Arsyad atau lebih dikenal sebagai Haji Isam. Jadi kita akan membedah soal jejaring politiknya. Dan kami sudah mencoba untuk menghubungi Haji Isam ya lewat WhatsApp. Kami juga mendatangi rumahnya. Dan kemarin sempat ada kabar menyenangkan ya, walaupun deg-degan juga ya, dari satpamnya di rumahnya Haji Isam itu yang menerima surat itu bilang bahwa Pak Haji mau diwawancara, Pak Haji mau memberikan waktu gitu. Berbondong-bondong lah kami ke sana. Berlima datang ke rumahnya dia yang ada di Patimura ya. Sebelah apa sih? Mabes. Ya, sebelahnya Mabes Polri. Gede banget rumahnya. Rumahnya besar sekali di sana. Kami udah siap-siap nih untuk ketemu dengan Pak Haji gitu. Tapi sampai sana ternyata balikin surat malah bahwa Pak Haji tidak mau menerima surat ini gitu. Ada arahan. Lah, kena tipu kita ya kan. Oke, kita akan menjelaskan ya soal siapa Haji Isam ini. Ya sebenarnya Pram, tulisan profilnya sudah berkali-kali ditulis di Tempo juga. Betul. Kita sudah pernah mewawancarai Tommy Winata gitu kan, lalu juga Agua Sugianto Kusuma dan ya pendekatan profil begitu. Bahkan dulu pernah, tadi gue sambil riset di 2019 menulis soal Gatot juga kan. Ya, Gatot Nurmantio. Ketika itu dia menjadi daya tarik masyarakat karena pro dan kontranya ketika itu kan. Ya tulis profil itu biasa di majalah Tempo. Ya tapi itu hak dari Haji Isam untuk menerima atau tidak menerima wawancara kita. Jadi kita perlu memperkenalkan siapa itu Haji Isam. Jadi ini berdasarkan wawancara dengan sejumlah politikus ya, dan juga pengusaha juga, dan pengalaman gue liputan di 2019. Nanti itu akan ada di bagian tengah, yang gue ke kota Tanah Bumbu, ya reportase juga di sana. Jadi Haji Isam itu mulai terkenal itu di periode 2004-2005. Kala itu ada seorang jenderal di sana gitu ya, di daerahnya yang dekat dengan Haji Isam gitu kan. Lalu perlahan dia bisa naik atau ke Jakarta. Nah, kenapa Haji Isam itu terkenal? Karena Haji Isam ini bekerja atau memulai karirnya itu dari bawah. Yaitu dari supir truk ya. Dari supir truk, lalu juga kontraktor hingga mempunyai perusahaan besar yang saat ini ya sangat besar lah ya, bukan besar lagi gitu kan. John Lynn Group yang bergerak di bidang transportasi, pertambangan dan lain-lainnya begitu. Lu pernah ke rumahnya dia yang di Batu Licin ya, Kalimantan Selatan ya? Lewat aja Pram. Lewat aja. Gimana tuh? Jadi Pram, liputan 2019 itu berkaitan dengan
satu perusahaan namanya PT Baramega Citra. Nah itu juga ada berkaitan juga dengan adiknya Zulkifli Hasan, itu Zainuddin Hasan. Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN yang sekarang menjabat sebagai Menko Pangan. Menko Pangan. Nah karena ada PT itu dan gue harus mereportase, gue terbang lah tuh ke sana. Gue masuk ke... Pakai jet pribadi nggak? Oh enggak. Oh ya kan, kalau Haji Isam ini kan punya jet pribadi. Banyak. Ya? Banyak pribadi, pesawat lainnya juga kan. Oke. Nah gue ke sana, main juga ke PT Baramega, itu satu komplek gitu kan. Dan juga muterin di situ ada apa namanya, bandara besar sekali, masjidnya juga gede, megah sekali dan enak dilihatnya kalau masjidnya itu ya. Dan juga lewat rumahnya Haji Isam, pagarnya besar sekali gitu. Di atas bukit ya sindrom. Iya, lebih gede daripada kantor Tempo ya. Besar banget itu. Sama rumahnya Prabowo gedean mana? Kayaknya Prabowo deh. Gede Prabowo. Oke. Sama-sama tinggal di gunung. Oh, oke. Panggilannya memang Haji Gunung. Oh, tuh orang-orang di dekatnya bilang seperti itu. Iya, jadi orang-orang yang mengenal dekat Haji Isam yang juga cerita ke kita ya. Itu nggak berani manggil Haji Isam. Gitu. Tidak berani memanggil nama Isam. Tapi panggilannya itu Bos Haji Gunung. Bos Haji Gunung, udah Bos Haji pula pakai gunung gitu ya. Karena rumahnya di gunung, di bukit sih, sebetulnya di atas bukit. Ya, Isam ini memang namanya sempat disebut di berbagai kasus ya, dari yang Husein tulis. Juga sebelumnya ingat nggak waktu itu ada soal penggelapan pajak John Lin Baratama, dan di situ melibatkan petinggi Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji, ya kan? Itu suapnya aja jumlahnya 50 miliar waktu itu. Nanti teman-teman bisa baca deh di deskripsi ya. Dan Isam ini perusahaannya ini coba digeledah nih sama KPK nih, tapi 2 kali dan dua-duanya itu tidak membuahkan hasil. Itu dan waktu itu ditengarai ada kebocoran dari dalam KPK sehingga operasi untuk mengamankan barang bukti itu gagal total itu. Dan juga Isam ini pernah berseteru lah dengan Aguan. Betul. Itu Tempo pernah membuat laporan utama di 2019 antara Aguan dengan PT Silo, yang mana berebutan mengenai lahan di sana ya. Teman-teman juga detailnya bisa dibaca laporan majalah Tempo. Ya. Aman kan? Nggak, tapi memang waktu itu perseteruannya luar biasa tuh, melibatkan coklat dan hijau, ya kan? Ada yang pakai polisi, ada yang kemudian juga pakai tentara. Kalau di laporan majalah Tempo ya itu di April 2019 kalau gue nggak salah. Dan disitulah kemudian ya itu kita menyebutnya sebagai perang tambang gitu ya. Perang bintang, perang tambang itu. Dan di situ juga tertulis jelas siapa ijonya di situ. Kita wawancarainya kan. Ya. Bisa baca di situ. Ya sampai sekarang juga Isam menggarap berbagai proyek yang dikerjakan oleh pemerintah ya. Salah satunya food estate di Merauke. Kita juga pernah menulis Isam ini memberikan sekitar 2.000 ekskavator senilai 4 triliun untuk food estate di Merauke. Dan ketika kita ke sana ya, Tempo ke food estate Merauke itu ada orang Haji Isam di sana dari John Lin. Tim DLK. Dinas Lingkungan. Teman-teman juga bisa nonton di YouTube Tempo, judulnya Dinas Lingkungan. Iya, betul. Dan itu orang Korea yang memang bekerja untuk John Lin Group. Dan kita juga mewawancara itu. Nah, sekarang Isam itu memang cukup berpengaruh nih di pengusaha besar ya. Betul. Pengusaha besar di sekitar presiden, karena dia kemudian ditenteng oleh presiden kemana-mana. Misalnya ketika bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, kemudian ketemu dengan Bill Gates. Wow. Jadi memang cukup berpengaruh dan setara dengan pengusaha-pengusaha besar lainnya yang ya kita tahu lah, Bos Indika misalnya, lalu Paranaga. Indika tuh ini ya. Arsyad yang juga hadir di pertemuan dengan PM Jepang ya. Kemudian ada juga Anindya Bakri gitu. Dan setara dengan itu. Tapi ada cerita lucu dan tuh. Dan para naga-naga juga kan Pram di pertemuan pertemuan dengan Bill Gates gitu ya. Betul. Jadi ada lucuan juga, ini orang Indonesia Timur pertama yang bisa salaman sama Bill Gates. Ya ada ya itunya ya di media sosial ya. Tapi ada cerita lucu ketika Haji Isam ketemu dengan para petinggi ini, atau ketemu dengan PM Jepang, juga ketemu dengan Bill Gates. Kan dia pakai jas ya. Oh iya. Nah, jadi dia pakai kaos ya. Biasanya dia pakai kaos, celana pendek kemana-mana gitu, pakai sendal gitu. Tapi di situ dia pakai jas. Jadi ada orang yang juga hadir di situ, terus berinteraksi gitu dengan Haji Isam.
meledek lah, bukan meledek sih, memuji kok sekarang pakai jas. Karena biasanya cocok, mantap. Karena biasanya gerah pakai jas. Terus gini-gini ya Sin ya, karena nggak nyaman dengan kerah kemeja dan jasnya gitu. Ya karena Haji Isam itu memang dari pengusaha yang dari Kalsel, kemudian tidak terbiasa dalam acara formal, kemudian datang di acara formal menggunakan jas gitu. Iya. Ya mau pakai apapun ya bebas. Orang kaya ya. Orang kaya. Terus di situ diperkenalkan loh sama Prabowo kepada PM Jepang, ini seorang pengusaha lokal yang berpengaruh bla bla bla. Di era Jokowi pun Isam ini kan banyak menggarap proyek pemerintah gitu ya. Seperti yang B40 kalau gua nggak salah, B30 atau 40, lalu juga menggarap pabrik tebu juga di Sulawesi. Oke, kita akan menjelaskan juga soal jejaring politiknya Haji Isam ini ya. Tapi ada yang terbaru nih, kenapa kemudian Tempo mengeluarkan laporan soal Isam, yaitu soal rencana pengambil alihan P3. Iya, betul. Panggung saya serahkan pada Cica. Giliran begini aja gue ya. Jadi dari berbagai narasumber yang kita temui dan wawancarai Sen, Pram, Haji Isam ini akan ikut masuk dalam kontestasi pengambil alihan Ketua Umum P3. Melalui, bukan Haji Isam sendiri, tapi melalui saudaranya Amran Sulaiman yang sekarang menjadi Menteri Pertanian. Itu saudara sepupu ya dengan Amran ya? Saudara sepupu. Jadi ada pertemuan di Semarang tanggal awal Mei, tanggal 3 Mei yang diadakan sebetulnya oleh tim 9 P3. Tim 9 ini adalah tim yang melawan Mardiono, PLT Ketua Umum P3 yang sekarang. Di situ disebut ada Agus Suparmanto juga, calon Ketua Umum P3. Agus Suparmanto itu ex-Menteri Perdagangan ya? Iya, mantan Menteri Perdagangan era Jokowi ya. Lalu di situ disebutkan juga bahwa di dalam kontestasi dari eksternal itu calonnya akan ada Amran Sulaiman. Menariknya nama Amran Sulaiman ini munculnya dari Solo. Nah kalau dari Solo kan kalian lebih semangat nih, sikat. Gak gitu lah, urusan udah ketawa ya udah setengah-setengah gitu. Jadi memang nama Amran ini munculnya dari Solo. Gimana ceritanya? Dekat-dekat dengan Lebaran ada seorang politikus P3 yang datang ke Solo. Minta pencerahan siapa nih Ketua Umum P3 nanti. Karena di sekitar bulan September itu kan akan ada muktamar P3. Muktamar P3. Lalu Solo bilang, Solo itu dalam arti Jokowi ya. Jokowi menyampaikan, kenapa ndak Amran saja? Harus gini ya lo katanya. Kenapa ndak Amran saja? Karena di situ disebutkan bahwa Amran ini akan didukung oleh Haji Isam karena untuk mengambil alih P3 itu membutuhkan biaya yang cukup besar sampai 2029 atau Pileg nanti. Ya itu nggak mungkin miliaran itu ya, pasti mainnya ya triliun gitu. Karena P3 ini kan juga sekarang terlempar dari DPR ya. Dan ke depan ini kan mereka mau masuk lagi ke DPR. Iya betul, dan penjajakannya sudah mulai serius karena ada pertemuan Amran dengan beberapa politikus P3 di Makassar, contohnya di kantor Amran di Makassar. Di PT Tiran itu ya? Iya, betul. Amran sudah kita coba temui juga kan ya? Sudah dicoba ditongkrongin sama wartawan Tempo juga. Di kantor Kementerian Pertanian? Di kantor Kementerian Pertanian sudah ditongkrongi, tapi stafnya kemudian mendatangi wartawan Tempo dan mengatakan bahwa Menteri Pertanian tidak mau diwawancara, tidak berkenan diwawancara. Jadi gue wawancara juga ya beberapa politikus P3 ya, dia cerita kenapa ada pendekatan Isam ke partainya, yaitu karena P3 ini sebetulnya partai yang punya otot. Jadi di jaringannya ada, lalu juga ada tokoh-tokohnya dan dekat dengan Islam tentunya kan. Iya, dia menjadi satu-satunya partai Islam. Ya kan, sementara PKS, PAN itu kan sudah menjadi partai nasionalis, begitu juga PKB kan. Betul. Dan kalau misalkan dihitung mereka juga masih banyak ya memiliki kursi DPRD begitu ya. Nah, tinggal dihidupkan saja nih mesinnya ya, ataupun ototnya yang kendor atau lemah dengan dapat protein lah katakan begitu kan. Otot kan bisa berkembang karena protein gitu kan. Dalam hal ini adalah duit gitu ya. Nah, itu kan bisa nanti 2029 bisa berlenggang lagi di DPR gitu. DPR RI maksudnya di Senayan. Sebetulnya hubungan P3 dengan Haji Isam itu sudah mulai terjalin beberapa waktu yang lalu ya. Misalnya ketika setelah Pileg itu ada pendekatan juga ke Haji Isam oleh seorang petinggi P3 yang juga menawari untuk mengambil alih partainya. Tapi saat itu memang
penjajakannya belum seserius sekarang. Dan apakah Isam berminat waktu itu? Waktu itu belum ada jawaban. Tapi kalau yang sekarang tinggal menunggu presiden. Siapa presiden, kehendak presiden ini siapa ketua umum P3-nya? Nah waktu itu petinggi P3 yang ketemu Haji Syam itu konteksnya adalah berbicara mengenai Pilkada Banjarbaru kan. Betul. Banjarbaru kan saat ini juga masih proses gugatan di MK. Waktu itu incumbent-nya itu merupakan politikus P3. Pram. Namanya Aditya kan. Nah, belakangan Aditya tidak maju dan sekarang menjadi komisaris BUMN. Jadi yang maju itu masih ada hubungan lah dengan Isam sendiri. Oke. Rasanya pemirsa juga perlu mendapatkan penegasan ya. Seberapa serius Isam lewat Amran Sulaiman ini masuk ke P3. Gini loh Pram, pengusaha itu perlu orang di berbagai partai. Supaya apa? Supaya aman tentu saja. Yang kedua, supaya tidak diganggu usahanya. Maka jalannya ya salah satunya lewat orang-orang di partai politik. Gitu. Maka Isam masuk di berbagai partai. Sebetulnya tidak hanya P3, tapi ada partai-partai lain yang ada orang Isam di situ. Dan Isam sendiri juga pernah menjadi pengurus partai. Betul. Bendahara PAN kan, bendahara PAN Kalsel, betul. Gitu. Dan ini juga Pram, tadi menyangkut soal Amran ya. Orang-orang masih membaca nih, sebetulnya Amran mau apa enggak? Kenapa? Karena anaknya Amran gitu ataupun keluarganya Amran di Sulawesi Selatan itu maju menjadi kepala daerah ataupun DPR RI melalui Partai Gerindra. Nah, maka mereka membaca masa misalkan anak atau keluarganya di Gerindra, Amrannya P3, tapi kan lagi-lagi di politik apapun bisa terjadi. Ya Jokowinya PDIP, ya kan? Terus anaknya yang paling bungsu PSI. Terus menantunya Gerindra, ya kan? Ya bebas-bebas saja lah mereka gimana. Iya, ada contohnya juga gitu. Nah, tapi di P3 sendiri kan sebenarnya kan kita melihat ada lawan dari Amran, yaitu si Agus Suparmanto. Dan juga Mardiono. Mardiono ya, incumbent. Tapi Bram, tadi kan ada 3 yang kuat ya. Amran, Agus Suparmanto, dan Mardiono. Tapi yang ketiga ini, Mardiono ini kurang disukai lah di P3 sendiri. Kenapa? Karena dianggap gagal membawa P3 ke Senayan. Lalu juga janji-janjinya Mardiono terhadap 11-12 anggota DPR terpilih yang gagal dilantik karena tidak memenuhi parliament threshold itu, janjinya adalah menjadi komisaris BUMN, tapi sampai sekarang belum terlaksana atau belum kejadian gitu. Dan banyak di DPW juga gerah dengan kepemimpinan Mardiono. Dan di internal sendiri ada pembicaraan ketiganya ini siapa yang paling kuat logistiknya gitu. Karena untuk mengambil alih partai sampai 2029, ilustrasinya dari para narasumber kita yang ada di P3 itu bisa dibutuhkan 500 miliar sampai 1 triliun Sen. Itu untuk mengambil alih partai saja tuh 200 miliar. Lalu sampai Pileg itu bisa sampai 1 triliun. Ya, tapi itu belum pertarungan Pilegnya sendiri kan? Belum pertarungan Pilegnya sendiri, akan ada cost yang lebih besar. Maka siapa yang kemudian kuat kansnya untuk mengambil alih partai itu di internal sebetulnya ya tadi Amran, karena ada di belakangnya tuh Haji Isam. Oke, sekarang P3 ini kan bisa dianggap sebagai ya partai gurem ya, karena kemudian tidak lolos ke Senayan. Itu, tapi di situ juga kemudian ada orang yang berminat mengambil. Tadi Cica sudah menjelaskan. Tapi kalau kita melihat dari Agus Suparmantonya sendiri, apakah dia memang benar-benar siap ya untuk bertarung dengan si Amran Sulaiman? Nah, ini masih ngitung logistik, Bro. dan ada yang cerita juga, Agus Suparmanto ini linknya ke Tas Yassin. Tas Yassin merupakan wakil gubernur Jawa Tengah sendiri begitu ya. Ya, dan anak dari Mbah Maimun. Mbah Maimun tokoh P3 begitu kan. Tadi kan sudah jelaskan juga Amran linknya kemana, Mardiono linknya kemana, gitu Bram. Dan Agus Suparmanto juga punya link kiai-kiai di kiai-kiai P3 yang cukup mengakar gitu, melalui Tas Yassin gitu. Dan ada confidence yang lebih tinggi Agus Suparmanto untuk ikut dalam kontestasi itu karena dia merasa cukup dekat dengan Prabowo karena hubungan bisnis di masa lampau. Dan tapi ya ini omongan-omongan mereka ya, para narasumber ya. Kalau misalkan 3 orang ini diaci lah istilahnya dalam pasir gitu kan, yang paling menarik untuk publik dan media siapa, dia bilang gitu. Ya Amran lah, lu bandingin, dia bilang. Emang Agus pernah menjadi daya tarik massa ataupun daya tarik media.
emang Mardiono pernah dia bilang gitu kan. Tapi omongan Amran soal pangan kan banyak banget yang menarik gitu kan. Pemberitaan juga banyak dan lain-lain. Itu dianggap bisa mengangkat partai juga. Karena lagi-lagi kan namanya partai politik, selain bekerja di bawah juga harus ya mengaungkan atau mengapungkan narasi di publik gitu. Dan ini sebenarnya menarik kalau kemudian Amran yang kemudian keluar gitu ya sebagai pemenang gitu. Kalau memang dia kemudian jadi maju dan situ memang ada perannya dari Isam gitu. Artinya jejaring politiknya Isam makin akan semakin lebar gitu. Dan perlu diketahui saat ini pun, ya ini juga sudah pernah ditulis di Tempo dan teman-teman nanti bisa baca di deskripsi. Isam ini punya kaki-kaki di kabinet, ya kan? Ini sudah pernah kita tulis nih dan ada beberapa menteri, ya selain Amran sendiri yang merupakan sepupunya. Ada juga Menteri Perhubungan, kan? Dudi Purwagandi yang dulunya adalah CEO dari John Lynn Transport gitu. Nah, gue punya cerita nih Pram. Ini wawancara ya dengan beberapa narasumber. Jadi kedekatan Prabowo dengan Isam itu melalui penghubung begitu awalnya. Yang pertama adalah ini lo harus ingat momentum Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian lagi di akhir-akhir jabatan Jokowi. Kenapa? Karena ketika itu Prabowo dan timnya sedang menyusun Astacita ataupun visi dan misi untuk maju di 2024. Wabil khusus itu tentang ketahanan pangan ataupun soal pangan. Lalu ada yang memperkenalkan nih memperkenalkan Amran ke Safri Samsudin. Safri Samsudin itu merupakan sahabat Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, Amran membawa dek presentasi ke Safri Samsudin. Wah, gimana tanggapan dari Safri sendiri saat itu? Safri senang dengan paparan yang dibuat oleh Amran Sulaiman. Apalagi kan keduanya punya hubungan ya, Bugis connection istilahnya begitu kan. Nah, Prabowo juga banyak yang bilang ataupun narasumber yang gue wawancara itu bilang juga senang dengan konsep itu. Dari situlah hubungan Amran dengan gengnya Prabowo termasuk Isam di situ bagus, Pram. Makanya lu lihat tuh timeline setelah Amran itu kan muncul juga proyek food estate di Merauke. Nah, dari situ mulai berdekatan lalu juga semakin bagus hubungannya. Terus memasuki etapa atau fase pemilihan presiden. Nah, begitu TKN tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran didaftarkan, itu ada yang pusing sini Pram. Kenapa? Karena logistik yang dijanjikan oleh para pengusaha, para naga-naga ini, itu nggak komit. Misalkan ada, ya nanti gue akan bantu sekian. Tapi ketika itu ada yang berkomunikasi dengan Haji Isam. Oke, tunggu berapa hari begitu kan. Langsung tuh drop tuh. Nah, hubungan itu makin bagus Pram. Berapa nilai bantuan Isam untuk Prabowo Gibran? Bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Setelah itu semakin dekatlah hubungan Isam dengan Prabowo begitu ya. Bahkan bisa dilihat tuh begitu Prabowo menang Pilpres. Kan Prabowo pernah terbang ke Batu Licin ya. Ada videonya, ada beritanya di mana-mana begitu. Dan orang yang mengetahui itu cerita bahwa Prabowo berterima kasih lah kepada Isam. Karena memberikan duit. Karena membantu Prabowo untuk memenangkan pemilihan presiden ya. Tentu bukan Isam saja, tapi berbagai kalangan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Tapi tidak ada proteinnya itu yang bikin khawatir juga kan. Kegiatan-kegiatan bisa terlaksana apa tidak begitu. Ya, informasi yang kita dapatkan memang Isam ini cepat banget ya ngeluarin duitnya ya. Untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran gitu. Dan 5 tahun sebelumnya Isam pun juga terlibat dalam pemenangan. Waktu itu kan namanya sempat masuk tuh di bendahara timnya Jokowi Maruf gitu. Tapi kemudian dicoret tuh namanya. Ya kan? Nah, Pram, politikus yang gue temuin juga mengibaratkan nih hubungan Prabowo dengan Isam itu seperti Trump dengan Elon Musk. Elon Musk kan secara terang-terangan ya bilang dia membantu pemenangan Trump kan di Amerika Serikat dan membantu itu dalam artian ikut kampanye dan chip in juga kan naruh uang di Presiden Trump begitu ya. Nah, Isam juga begitu, tapi bedanya Indonesia dan Amerika,
itu kalau pengusaha kan maunya di belakang layar gitu ya, nggak mau ketahuan nimbang berapa ke calon-calon tertentu. Tapi kalau di Amerika kan terang-terangan gitu ya, lu pengusaha memang kalau misalkan ke Demokrat, ke Republik ya ke Republik begitu. Di Amerika Elon Musk kan dapat jabatan tuh sebagai ketua DOGE kan, Departemen Efisiensi lah. Nah kalau di Indonesia seperti Pram bilang tadi, Anggal bilang tadi, Isam itu juga dapat beberapa kursi menteri ya, tadi disebutkan 2. Detailnya bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Betul. Jadi apa sikap Tempo terhadap Isam? Ya, kita melihat bahwa Isam juga kemudian berdasarkan wawancara yang sudah kita lakukan dan juga sejumlah pengamat gitu ya menilai Isam ini adalah merupakan oligark. Ya kan, dan oligark ini pasti membutuhkan partai sebagai kendaraannya untuk mencapai tujuannya. Dia mendanai partai, dia juga kemudian mendanai pasangan yang berlaga dalam pemilu atau dalam pilkada, ya. Dan kemudian juga kita melihat akhirnya ujungnya partai-partai ini menjadi satelit dari oligark itu sendiri. Dan kita juga tahu oligark itu bisa berjejaring dengan militer, dengan penegak hukum, dengan hakim gitu ya, dan lain-lain gitu loh. Dan sebaliknya juga demikian, ini ada hubungan yang bersimbiosis lah, saling menguntungkan, ada politik balas budi ketika kemudian Isam mendapatkan sejumlah posisi menteri maupun wakil menteri, ya itu merupakan hasil dari politik balas budi. Dan kita melihat juga oligark ini bisa tumbuh subur karena sikap dari Presiden Prabowo sendiri. Ingat nggak, Presiden Prabowo itu punya kecenderungan lebih mendukung pengusaha pribumi atau lokal, ya kan, dia kan seperti anti asing dan lain-lain itu selalu dia suarakan. Nah kalau kita melihat ya, disinilah kemudian menjadi celah pintunya itu bagi Isam itu menjadi lebih lebar lagi untuk masuk dalam pemerintahan. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya kebijakan yang sudah muncul dari sejak zaman ayahnya Prabowo, Sumitro Djoyohadikusumo. Dan sekarang bagaimana cara mengatasi oligarki ini? Ya tentu saja satu-satunya cara adalah dengan mengubah sistem kepartaian kita. Ya partai-partai tidak boleh lagi kemudian mengandalkan oligark semacam ini. Tapi rasanya dengan kondisi seperti sekarang partai butuh duit gitu, dan juga ada kebutuhan dari pengusahanya untuk aman, untuk bekerja atau mendapatkan keuntungan lebih. Ya ini tidak akan terjadi. Oke, cukup ya. Saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.